Naik show bareng ya. Oke, podcast di Ngopi Ibrahim malam kali ini alhamdulillah saya bersama dengan Pak Heru. Masya Allah luar biasa ini. Baiklah. Kita tampilin bersama seorang ustadz yang sudah banyak track record ya dari beberapa acara, bahkan sampai saat ini pun masih khidmat ya Baraya, masih khidmat insya Allah. Oke, Ngopi Ibrahim berbagi rasa dan cerita tentang hidup dan realita bersama Heru Gunawan. Masya Allah, Heru Gunawan Al Jondoli, oh luar biasa ya, bersama Heru Gunawan Al Jondoli. Insya Allah di pembahasan kali ini akan berbagi kisah, cerita, pengalaman, bahkan yang setidaknya bisa menjadikan inspirasi, motivasi, dan edukasi buat kita semua ya. Pada akhirnya kita sama belajar untuk berhijrah, hidup dari Allah, agar senantiasa mengharapkan rahmat yang maha kuasa. Amin. Kita mulai saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dikarenakan di samping saya ini seorang al-ustadz ya, berani seorang al-ustadz yang sudah mungkin saya pun iri dengan sosok beliau dengan memperbanyak aktivitas, apalagi dalam mengisi pendidikan di madrasah, tolabul ilmi juga, hikmat kepada para ulama dan para asatidz. Yang saya iri itu di usia yang masih muda nih, biasanya ya masih anom sekarang sudah masih muda. Insya Allah kita mulai saja ya. Oke. Assalamualaikum mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebiasaan alhamdulillah yang istiqomah yang menjadi sebuah menjadi sebuah kenangan. Kalau tidak ada dia tuh selalu teringat dengan kenangan-kenangan tersebut. Masya Allah. Selamanya itu menjadi hikmat. Di sana kena lagi masuk. Oh iya, dibunyiin dulu ya. Biar kata-kata abal-abal. Oke, Pak Heru, perkenalkan dulu profil seperti apa? Baik, bismillah. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Heru Gunawan, lahir di kota Bandung, tepatnya di kampung Al Jondoli, Kiara Sambung, kota Bandung. Aktivitas sekarang ya? Aktivitas, alhamdulillah, mungkin untuk aktivitas pada saat ini keseharian mungkin kuliah, alhamdulillah kuliah sekarang di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung atau UIN ya, UIN alhamdulillah jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, dan dilanjut mungkin untuk aktivitas lain selain kuliah, mungkin mengaji bersama anak-anak santriwati Al Hanifah, dan lebih khusus yang mungkin dilanjut dengan tolabul ilmi dengan guru-guru tercinta. Masya Allah, hikmat sekali ya, mujahadah. Oke, beliau ini masih kuliah ya. Sekarang usia berapa Pak ya? Usia tuh sekarang tuh 22 mau ke 23. Kelahiran tahun 2000, masih anom. Oh masih anom ya. Masih alhamdulillah. Usia 22 masih muda ya. Oke, sengaja saya datangkan seorang Baraya di Ngopi Ibrahim kali ini karena yang membedakan dengan yang lain itu salah satunya ketika track record perjalanan masa mudanya, bahkan sampai masuk ke dunia punk, sampai dunia game motor juga, dan aktif di beberapa komunitas dan keorganisasian. Tapi beliau ini sungguh luar biasa memilih dan memutuskan untuk belajar memperdalam ilmu, bahkan sampai ada hasil dan dampaknya Baraya. Alhamdulillah beliau sudah mendapatkan julukan Al-Ustadz, Masya Allah ya, dari beberapa masyarakat di daerah beliau.
Oke, Baraya, sedikit, bukan sedikit lagi ya, bahkan ini akan banyak nih yang akan diceritakan oleh Baraya Heru Gunawan Aljondoli. Aljondoli. Ini di usia 22 bisa bercerita nggak Baraya? Kisah pengalaman, masa muda Baraya, mulai apa ya, mengenal yang namanya pergaulan punk, pergaulan di geng motor, gitu. Bahkan ikut organisasinya yang di Bandung ini salah satu organisasi yang sudah famous karena juga Baraya, bahkan sudah menjadi organisasi masyarakat. Boleh diceritakan awalnya ini gimana nih histori dan kronologisnya nih? Oke, senang paling izin untuk menyampaikan gitu, yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi, motivasi buat teman-teman semua yang sedang berjalan menuju langkah-langkah jalan kebaikan, karena di situ seringkali datangnya sebuah cobaan, ujian, menerpa, nah maka di situ kita salah satunya perlu gitu ya mendapatkan sebuah inspirasi dari teman-teman yang mungkin yang dulunya jahiliyah, kalau kata kuotas pengajian mah kan awalnya sebuah proses perjalanan panjang dari haram jadah menuju sajadah, dari jahiliyah menuju jaya jannah. Alhamdulillah, yang mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan pada malam ini, apa yang saya sampaikan di lewat podcast malam ini, ya lewat Ngopi Rahim malam ini, mudah-mudahan menjadi asbab semua cerita saya ini menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman menjadi seorang yang bisa lebih baik lagi. Karena saya juga pun bukan orang yang baik, hanya saja berusaha untuk menjadi seseorang yang baik di hadapan Allah Subhanahu. Oke, jadi izinkan menyampaikan ya Baraya, karena mungkin kalau ditulis lewat pena ataupun pulpen mungkin tidak akan selesai atau tidak akan cukup hanya dalam satu buku. Nah, makanya di sini saya hanya mempersingkat cerita demi cerita, yang pengalaman demi pengalaman yang insya Allah nanti dari sebuah proses jahiliyah menuju hidayah. Ya, alhamdulillah. Ya mungkin dari mana dulu ini teh? Masa kecil dulu. Karena kalau dari usia 22 kan ya setidaknya udah masih kebayang lah Baraya. Ya. Beda dengan usia saya yang halo 18 switch cantik. Halo. Ya. Oke, bismillah. Jadi dulu sebelum saya terjun ke dunia seperti ini, belum terjun menjadi seorang dai penyembelih ilmu yang mencari ilmu gitu. Sebelumnya saya juga sempat gitu Baraya, sempat terjun ke dunia hitam, terjun ke dunia hitam gitu kan. Nah, ketika terjun di dunia hitam, salah satunya mungkin karena faktor broken home Baraya. Ya, bisa dibilang kata orang-orang dulu mah gitulah broken home gitu. Karena dari kecil Heru tuh udah ditinggalin sama orang tua gitu. Salah satunya ketika ibu dan ayah itu sempat cerai lah, berpisah hingga sampai saat ini belum pernah bertemu lagi dengan sosok ayah gitu. Karena alamatnya pun ketika Heru mau nyusul nggak tahu gitu, walaupun kakek nenek juga nggak tahu tentang alamatnya. Sebab masih perkampungannya itu emang benar-benar perkampungan. Kalau teman-teman tahu di Cianjur Selatan, lebih tepatnya Cidaun di sana. Ya alhamdulillah sebuah perjalanan sampai saat ini. Waktu kelas 2 SD Baraya, kelas 2 SD itu udah ditinggalin sama ibu. Ya ibu sudah meninggal dunia lebih dulu. Mudah-mudahan beliau diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Mungkin ketika sejak kelas 2 SD disitulah ya, malahan dari kecil juga terus katingali ya teh naon, udah kelihatan sebuah bibit-bibit menegong, bibit-bibit nakalnya sudah kelihatan gitu, kata orang-orang lain gitu kan. Nah malahan dari TK gitu kan, dari TK pun memang nggak pernah diantar sekolah. Malahan dulu pernah berharap ini kan orang tua ibu tuh kerja itu kadang keluar kota, yang mungkin aku pernah ini di dalam hati, bahkan ke mamaku bilang gini mah,
pengen dianterin sekolah sama mama. Sampai saat ini belum tercapai. Sampai ya nanti dianterin. Sampai saat ini pun belum pernah tercapai diantar sekolah sama orang tua. Ya ketika kelas 2 SD lah ibu meninggal dengan mungkin qadarullah ya, diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin itu jalan terbaik untuk ibu. Jadi kelas 2 SD itu udah ditinggalin sama orang tua ketika singkatnya waktu menuju jalan hitam ini, hitam dan kelap, yaitu pada kelas 4 SD lah. Kelas 4 SD itu dari gaulnya tuh udah sama orang-orang dewasa ya. Udah sama orang-orang dewasa, jadi kebawa si dewasa nanti gitu. Karena dari kecil tuh kadang suka disuruh gitu kan. Suruh kayak udah nggak asing gitu kan, ketika di perkampungan mah suka ada gitu tongkrongan dulu mah masih minuman sebutnya teh minuman gitulah pokoknya mah minuman beralkohol, salah satunya mungkin minuman pasaran ya. Sebutnya teh oplosan gitu ya, minuman oplosan ya, salah satunya ada suka disuruh nih lu cenah pangbeliin cinta ini untukmu, ciu cinta ini untukmu. Lalu ya berbagai macam. Jadi ketika waktu kecil tuh emang udah gaul sama orang dewasa gitu, jarang lah gaul sama sepantaran. Bahkan paling sama teman sekolah dari sekolah gitu. Karena rumah kadang di sekolah juga tipe orang yang namanya tuh kalau nggak dituruti sama teman tuh sok hampang dengan bahasa Indonesianya itu apa. Jadi kalau ringan tangan dia hampang dengan gitu. Jadi orang-orang tuh kayak segan gitu, bahkan takut temenan sama itu tuh gitu. Nah singkat cerita ketika kelas 4 SD ya di Jonol itu masih marak gitu kan, kalau Jonol di kampung tersebut masih marak dengan game motor. Dulu tuh masih ininya game motor pada tahun kurang lebih tahun 2010-2011 kan ya. Nah di situ tuh masih kelas 4 atau kelas 5 SD lah, kelas 5 SD udah masuk di Bricil dulu teh ya, bisa dibilang Bricil karena paling kecil, jadi Bricil itu Briges kecil. Briges kecil sampai dulu mah lagi maraknya Facebook ya kan. Facebook mah kelahiran rumah nggak bisa bikin Facebook, makanya di Facebook mah di kelahirannya tahun 79. Kelahiran Facebook dulu mah dituakan Facebook mah, makanya nama Facebook juga dulu mah masih yang aneh-aneh. Padahal GC, Awes, Disapos, Kuat, Jontil, Abadi. Gelarnya itu panjang. Gelar yang panjang sekaligus banyak itu gelar yang dulu. Nah ketika waktu itulah perjalanan ketika masuk ke dunia hitam itu terjadi gitu. Ketika masuk ya mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang belum pada tempatnya gitu, usia seperti ini tapi sudah gaul seperti itu gitu. Usia ini yang dimana orang lain masih fokus sekolah gitu di SD ataupun gimana lah anak SD ya kan, yang sama orang tuanya ini kamu harus ini belajar ini gitu kan. Sedangkan idealnya seperti itu. Ini mah suka udah begadang jarang pulang gitu. Nah itu singkat cerita waktu di kelas 4, kelas 5 lah, kelas 4-an itu kelas 4 sudah di Bricil. Nah singkat cerita kelas 5, nah di kampung itu lagi marak, lagi musim kayak band metal, musik metal, hardcore punk dan lain semacamnya. Nah di sana teman-teman RU ya yang di angkatan lebih tinggi ya, sebut nama kalau bahasa Sunama udah gede. Udah gede itu udah gede anak besar. Dan rumah sebutnya dulu udah gede anak kecil gitu. Ya makanya dulu tuh ya menyebut orang yang lebih besar kalau dalam bahasa Sunda rumah budak gede itu budak gede itu dipanggil ke budak gede. Jadi dulu tuh lagi marah salah satu band di Jonol juga ada band Gagapang. Nah singkat ceritanya ya ikut-ikutan kegiatan acara band dan semacamnya ya lagi marah ngeresep lah pogoan pacaran pogoan joget. Pogo
itu teh julukan joget dalam dunia anda dulu dari seluruh masjid ya, mosque dan semacamnya. Nah disitulah ya, kadang udah suka lebih ke musik, udah style pun udah punk dulu. Oh sempat Ya, rambut sempat ya. warnanya enggak kayak rambut Sering, sering. kadang pink, kadang migrain, sebelah hijau, sebelah kuning, sebelah hijau, sebelah kuning dulu. Nanti mungkin sama Baraya Novi ini akan ditampilkan slide-nya gitu ya di akhirnya ya, insyaallah. Nah jadi ketika itu senang Baraya di musik itu sampai kelas 5 pun sebetulnya ada rasa sudah malas sekolah karena melihat pergaulan orang-orang yang sudah gaul bersama yang itu orang-orang yang sudah tidak bersekolah gitu. Bahkan ada yang sudah lulus SMA itu Baraya, ada yang lulus SMP, bahkan ada tidak udah semuanya udah tidak sekolah. Makanya karena pergaulan mungkin gaulnya sama yang tidak sekolah jadi malas untuk sekolah. Sampai kelas 5 tuh kelas 5 akhir mau naik ke kelas 6 tuh emang udah sempet udah senang main di jalan gitu karena kebilangnya tuh bukan hanya senang di band tapi street punk juga. Ya di jalanan, anak jalanan. Makanya kalau kata dulu mah alam raya sekolahku. Alam raya sekolahku gitu. Makanya ya sampai di jalanan sempat juga kayak ngamen Baraya karena mungkin dulu tuh punya prinsip DIY. Segala dilakukan oleh sendiri gitu. Jadi nggak pernah minta ke orang tua gitu dan canggung kalau minta ke orang tua. Makanya dengan kegiatan gimana sih caranya supaya mendapatkan uang, salah satunya ngamen. Nah ketika ngamen juga kan itu untuk menjamu teman-teman pang yang di luar daerah, khususnya ada yang di Bekasi, ada yang di Jawa juga ada. Ya di luar Jawa makan ada, yang di Jawa ada banyak. Nah makanya itu untuk khususnya untuk menjamu gitu, menjamu teman-teman yang dulu masih di street punk dulu. Mau ke acara, yuk ngamen lah, menangkan duit, beli ini, minum dulu, minum air mineral. Ya ketika itulah singkat ceritanya kelas 6 tuh udah senang musik. Bahkan dulu ketika sempat mabal sekolah tuh apa bahasanya? Bolos sih, sempat bolos sekolah di rumah pakai baju sekolah pramuka hari Sabtu. Besoknya hari Minggu ada band Islau ya, kenal sama almarhum Ican Lau ya, mudah-mudahan beliau selalu ditempatkan di sisi Allah. Amin. Almarhum Ican Lau itu dulu sampai street punk dulu nyetrit dari Bandung ke Bogor gitu ya, nge-BM milu senang bahasa Sunda nama Pak ikut ke depan gitu, main dogar, mobil kol buntung, rak atau lempengan dan lain semacamnya gitu. Pakin lo dulu hampir limaan cuman nggak ada cewek jadi nggak mau masuk pangin lo, jadi pangin street. Ya dulu ya salah satu temennya dulu ada Jimong, ada Anggi, ada Ombak, ada Ega, dan salah satu Heru sendiri dulu yang pergi ke Bogor untuk menyaksikan acara tersebut. Hingga bolos ketika di dalam tas di dalam tas itu ketika kan Sabtu tuh pramuka ya dulu mau flashnya Sabtu pramuka ya agendanya tuh di dalam tas tuh udah bekal di rumah tuh. Jadi udah bawa werpak ya, baju atribut pang semuanya, sepatu dogma dan lain semacamnya udah di tas. Nah jadi ketika ini ke rumah teman diganti baju di rumah teman, sehingga kan bolosnya tuh kan beda dengan anak lain. Kalau anak lain mungkin bolosnya tuh mungkin ke warnet dulu mah main PS, ini mah ke Bogor ya street punk. Luar Bogor. Makanya sempat katanya tuh pas emang adanya tuh diumumin sebut anak hilang gitu. Padahal ke Bogor. Sempat diumumkan. Ya sempat diumumkan di toa masjid. Anak hilang bernama Heru Gunawan, ciri-ciri gini. Ngeratin wae gitu. Malu-maluin disitulah. Singkat cerita kelas 6 tuh emang sudah suka ngeband, suka bermusik, suka di jalan juga gitu. Sampai yang mungkin malas untuk sekolah Baraya. Sehingga kelas 6 tuh emang hampir pulang nggak sekolah. Mungkin teman-teman Heru yang jadi saksi bahwa kelas 6 pun Heru nggak sekolah karena qadarullah Allah yang maha baik. Guru
suaminya guru tuh teman bisnisnya kakek dulu. Ya, jadi ya mungkin karena mereka juga mereka tuh baik, jadi karunya si Heru lah gitu, kasihan Heru supaya sekolah nanti sok ikut UN aja. Jadi kelas 6 tuh viewer semua nggak masuk, ulangan nggak masuk, cuma ikut UN. UN aja. Jadi ujian nasional dia dipertahankan. Yang begitu hasil yang begitu wah gitu ya. Hasilnya tuh nem dulu 12,5. bingung ini harus kemana ini. Bingung, makanya orang tua tuh ya kakek nenek tuh kan memang dari kecil sama kakek nenek pas punya orang tua nggak ada. Dalam asuhan ya nenek bekerja. Walaupun waktu masih ada juga kan ibu mah kerja, jadi tinggal sama kakek nenek gitu dulu. Emang kayak kurang kasih sayang walaupun ibu masih ada dulu. Sampai sekolah dianterin juga belum kecapein sampai sekarang. Sampai kelas 2 SD sebelum ibu nggak ada belum kecapein gitu. Nah, makanya dari itu udah malas untuk sekolahnya ikut UN. Tak ketika sudah lulus pengen sekolah SMP. Cuman kakek nenek itu udah kayak yang bingung imam mau balik nggak kan benar saya mau sekolahin lagi gitu. Tapi kan mungkin karena Heru yang maksa dulu tuh akhirnya sekolah lah di SMP yang masih di sekitaran Kiara Condong. Ya ketika singkat cerita ya gitulah, waktu di MOS juga teman-teman Heru tuh banyak yang SMK-nya, sedangkan Heru masih SMP kelas 1. Jadi teman-teman Heru kebanyakan yang di SMK-nya kan itu nyatu ada SMK sama SMP-nya. Oh iya betul. Ketika disitulah baru 2 minggu sekolah udah sering dipanggil ke BK. Alasannya kenapa? Alasannya karena dulu ya hampang dulu ke teman disuruh beli bintang sobo, dulu mau bintang sobo Ya mana dong? bintang sobo kalau nolak ya langsung pukul aja ya. Iya, bisa dibilang gitu. Nah, inilah itu kan mungkin bilang orang tuanya hingga akhirnya orang tuanya banyak yang sekolah ya terus sering dipanggil, dan disitulah itu udah memutuskan nggak akan sekolah lagi. Sampai wali kelas pun datang ke rumah mau diterusin nggak? Katanya mau nggak akan diterusin gitu. Ya udah di situ nggak sekolah yuk. Nah ketika udah nggak sekolah berhenti sekolah di jalan itu kejuluki dengan street drug and tattoo gitu. Street drug and tattoo. Makanya yang akhir ini nih yang ketiga street drug udah, yang ketiga belum. Nah, makanya kadang suka diledekin. Cina ruhan gitu. Nggak ada gambar. Makanya waktu itulah singkat cerita padahal itu masih kalau sekolah masih kelas 1 SMP. Udah digambar di tubuh karena buku gambarnya tuh udah habis di warung-warung jadi ketemu gitu. Ketika digambar di tubuh berarti saking polosnya Heru karena masih kecil mungkin ya bilang ke nenek abi ditato, saya ditato gitu. Nah orang emane cenanya orang emane teh apa nih kamu cenah gitu bahasa Indonesia yang baik mah biarin mah dari mama gitu, mama yang udah meninggal. Nah disitulah orang tua teh udah capek buat marahin makanya diem. Nah disitulah ditambahin lagi. Nah singkat cerita ada gambar yang gagal yang sampai saat ini yang gagal sampai udah lama lah sebelum hijrah tuh ada yang gagal jadi belum ditambah, padahal dulu tuh udah niat ini tema kartun gini malah udah ke Indro ini kebayang sampai ke sini dulu sampai ke alhamdulillah Allah cepat memberikan petunjuk hidayah yang alhamdulillah kebayang kalau sampai saat ini penuh ke sini kayaknya gitu malu untuk datang ke masjid karena sedikit juga dulu pas datang ke masjid kadang suka diledek sama anak-anak. Masa kemudian ditato, masa kemudian gini lah. Ya, ada cibiran iya gitu. Makanya ketika udah gitulah masih senang di band-bandan di kelas 1 atau kelas 2 SMP itu masih jalan gitu. Nah, nanti selanjutnya karena Heroma dulu teh lagi masih kecil tapi karena mungkin dengan faktor badan yang besar gaul dengan orang yang lebih dewasa makanya kelihatannya itu kayak seumuran gitu sama yang dewasa teh. Malahan ketika teman cerita tuh aja ketemuan sama salah satu cewek ya, ceweknya tuh sekolah kelas 3 SMK dulu tuh kelas 3 SMK sedangkan itu waktu itu masih kelas 1 SMP lagi cara lulusnya keluar itu juga keluar. Nah pas saya bro antar ayo diantar sama Heru baru ketemuan si cewek yang kelas 3 SMK ini malah sukanya ke Heru bilang dulu ke Allah kelas 3 SMP padahal apa dia nggak tahu Heru anak kelas 1 SMP. Nah makanya di situ teh tuh
mungkin terlihat dewasa oleh orang yang ya udah besar ya di atas zero, karena mungkin pergaulan yang pertama, yang kedua faktor badan mungkin yang besar. Dari kecil emang belum pernah ngerasain pewot banget. Nggak pernah ya. Alhamdulillah gitu. Padahal waktu di pondok dulu makan teh jarang, tapi tetep ya semakin gede gitu. Candanya bahagia. Amin. Bahagia di dunia wal akhirah. Amin, insyaallah. Insyaallah. Nah, lanjut ke yang tadi bahwa di kelas 1, kelas 2 SMP masih di musik lah, masih di jalan, street, jalan. Nah, disitulah ada salah satu teman yang mungkin dijadikan seorang kakak beraya Imam, jadikan sebuah kakak, abang-abangan dulu ya, sosok kakak. Karena disitulah dia memberikan inspirasi, memberikan motivasi tentang punk. Ini kamu kalau di musik, kamu pegangnya. Alhamdulillah dulu tuh sempat pegang gitar sambil vokal, sempat pegang drum, sempat ngeband juga, sempat ngeband juga kan. Bandnya apa? Peniru dulu mah. Oh, peniru ya, peniru bersama Ega, iya, sama Ega, peniru punk. Kadang kalau Tiga Gabah tuh kan karena emang dari kecil, karena kalau nggak ada vokalnya suka bantuin. Oh iya, bantuin Tevika dulu. Kadang suka ya gitulah, karena kobeta kalau pegong bahasa Sundanya kalau pegong gitu. Nah, jadi singkat ceritanya ketika kelas 2 SMP lah, kelas 2 SMP-an, teman Heru qadarullah meninggal dunia, yang itu yang menjadikan sebuah abang, yang menjadikan sebuah inspirasi dalam dunia punk, dalam dunia musik dan lain semacamnya, hilang. Makanya dulu mah ada lagunya ini, satu bunga gugur sudah bunga ditampang, juga yang bunga ditampang gitu. Makanya kadang suka sedih gitu kan dulu teh, sehingga akhirnya yang memutuskan bahwa itu udah males lah band-bandan, udah males main musik, udah males main street punk, jalan udah males, karena ya udah kehilangan satu sosok abang. Karena di jalan tuh kebanyakan orang-orang arogan pada saat itu gitu. Ya malah ada juga saking dengan keadaan di jalan seperti itu, yang mungkin yang dijual seperti itu. Karena kalau di jalan itu sepertinya tuh gini, kalau kata marginal yang kuat menguasai. Oh iya, yang kuat yang menguasai di jalan. Jadi kalau misalkan kalau di jalan dia yang paling kuat, dia yang disebut herbet gitu, premannya gitu lah, hukum rimba lah gitu. Malah di jalan juga seperti itu orang-orang tuh. Apalagi terkadang di punk sendiri yang dimana disebutnya dengan solidaritas yang begitu tinggi, tetapi di sisi lain suka ada nilai-nilai buruknya gitu. Nilai buruknya tuh ya mungkin bukan anarkis sama punk sendiri gitu kan. Terkadang kan dulu mah ketika ada seorang, juga pernah ngalamin kayak gitu, ada orang Tasik pakai lerpak, artinya naon, ini artinya apa, dia nggak tahu, diambil loh. Terus dogma ini artinya apa, nggak tahu, ambil. Bukan gitu kan. Jadi kamu kalau ke jalan jangan seenak-enak pakai yang kamu nggak tahu sendiri apa itu artinya gitu. Dulu tuh seperti itu. Nah makanya lah ketika kelas 2 SMP, ketika sahabat sudah meninggal, beliau siapa Pak? Kalau boleh disebutkan sebutkan saja. Namanya tuh sering terkenal dengan namanya Tipok. Ya, Tipok. Nah di Tipok ini kan sempat juga di bensin dulu ya, di band Pupi sama Bang sama Bang Joy. Nah, dulu tuh ketemunya di Bogor malahan sama dia tuh ketemunya di Bogor awal tuh kelas 6 SD, ketemunya di Bogor, ketemu lagi di sini di Jonol. Sini ya, aslinya orang Bogor, cuman banyak keluarga yang di Bandung. Nah ketemu lagi waktu acara di Jonol, ada panitia Tarka dulu. Nah, sampai kan di Jonol tuh hampir semua band punk semua, ketika ada Natal 17 Agustus, nggak tahu Sumpah Pemuda dulu. Nah ketemu lagi di sini, street bareng, jalan bareng, itulah di situ ada kedekatan lalu sama beliau gitu ya. Dia meninggalkan seorang anak yang masih kecil dan istri. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan, dan mudah-mudahan anaknya putri perempuan, mudah-mudahan kelak menjadi putri yang soleh. Amin. Nah disitulah ketika kelas 2 SMP ketika udah berhenti di punk nih, kadang kebanyakan diem di rumah gitu, males keluar nonton TV gitu kan, kadang ke warnet main Facebookan gitu kan. Nah disitulah teman-teman, ya singkat ceritanya ada teman yang di Briges ngajak main terus, ayo main gitu.
kadang kan suka ngechat di HP dulu zaman BBM kan. Ayo bro, ping dulu ya nih, ayo lah gitu. Sampai belum punya motor, sampai sini, sampai main lah disitulah. Main gabung baru masuk mulai terjun ke geng motor. Oh, geng motor di kelas menuju kelas 3 SMP ya. Menuju kelas 3 SMP tuh masuk ke dunia geng motor. Dan di geng motor pun tuh di dalamnya tuh tetap masih seseorang yang paling bungsu di usianya. Oh, paling bungsu ya, paling kecil. Kalau bahasa Sundanya paling bungsu nah itu. Ketika paling kecil di situ, singkat ceritanya tuh malam hari itu tuh ada perkumpulan Briges di SMA 7. Nah, ada undangan lah di Briges Pengkolani, kalau Pengkolani di SMA. Nah, lanjutlah di SMA 7. Ketika di SMA 7 kita nongkrong bareng sama anak-anak SMA 7 gitu kan. Ketika nongkrong di sana ada salah satu komando dari teman juga ya, dari Kakang gitu aja. Nah, dia tuh ayolah kita berangkat. Nah, dia berangkat dia nggak tahu apa-apa gitu. Kirain mau cuma jalan-jalan aja gitu kan, jalan-jalan sampai tahu maksudnya. Iya, maksudnya tujuan mau kemana. Ternyata ke depan SMA BPI gitu ya. Di SMA BPI apa kan di sana banyak anak-anak muda geng motor EKC juga kan di BPI yang lahirnya di BPI. Nah, makanya di situ nyerang ke BPI gitu ya. Dan kira tuh di depan BPI itu sedikitan, lihat motornya cuma sedikit. Banyak di kebun-kebun kan gelap, nggak kelihatan ada orang di situ tuh. Makanya ketika gerung-gerung motor, pakai ninja paak tuh kayak itu 8 motor ada. Langsung pada keluar, teman-teman emang udah pada turun, ada yang kostum baseball ya. Nah ketika lihat banyak kan ada yang mundur kabur. Nah temannya ini jatuh pakai ninja. Nah emang udah pasrah, mah pakai gitu ya, mati gitu kan. Iya dalam pikiran tuh mati kalau dihubungin banyak orang kayak gini gitu kan. Nah malahan disitulah qadarullohnya teman gitu ya, alhamdulillah masih hidup pada saat ini gitu. Gak dipukulin karena teman bawa beceng, bawa pistol ditodongin ke semuanya. Nah agak mundur semua tuh ketika dilihatin pistol, makanya buru-buru diangkat motor langsung lari lah. Nah, besoknya gitu lagi karena kakak yang di Pengkolan yang di Briges tuh kadang bahasa Sundanya tuh sering ngebohongan, makanya ngebohongannya tuh gini, oh yakin cara korban ya senang gitu, seakan provokasi ya jam segini belum ada korban gitu. Jadi kan kalau bahasa semangat dalam ilmu mah gila dalam dengan korban. Nah ya Briges itu hidup malam minggu, harus hidup di Briges malam minggu langsung jalan poli dulu sekitar 2015an atau 2015. Nah disitulah singkat cerita ada 5 orang kepilih kan, ada tim siluman di Briges ada tim siluman di Briges, malahan dari juga masuk ke kalau bahasa sekarangnya panglima komando ketika perang tuh ada yang mimpin, padahal dari rumah umur paling kecil paling bungsu gitu di antara yang lain. Malahan disitulah singkat ceritanya jadi panglima, nyerang sana nyerang sini itu bahaya yang mungkin ya anak muda yang salah jalan, yang sesat jalan seperti dulu yang harus benar-benar diperbaiki, diarahkan ke jalan yang baik. Karena di dulu tuh ya seperti itulah, karena emang didikan dari kakak-kakak di Briges seperti itu. Jadi walaupun hanya teman-teman masih pada kecil itu kebanyakan ada yang SMA gitu, ada yang udah sekolah juga ada sih. Jadi ya nyerang ke orang yang lebih dewasa dari kita pun berani karena kita ngerasa punya backingan gitu. Backingan yang begitu tuannya beranian. Nah makanya dari situlah di Briges tuh aktif karena Pengkolan kadang berdiri sendiri dulu. Wah malahan singkat cerita dulu gabung bersama Briges Lodaya, Briges Bonggedang dulu tuh gabung untuk rolling jalan mencari korban berlian. Itu tiap malam lah. Iya, nggak tiap malam sih, lebih tepatnya mah kadang kalau rolling kayak gitu setiap malam minggu. Iya, karena malam minggu itu musik Sunda ya lagu malam minggu eta malam panjang gitu. Malam minggu itu malam-malam yang panjang menurut orang-orang yang ya yang masih suka nongkrong gitu. Jadi malam minggu itu karena mungkin yang kerja minggunya libur, yang sekolah juga minggunya libur, jadi malam panjang. Mau begadang pun kan
pagi minggunya bisa tidur gitu kan. Nah, makanya sebelum malam panjang sampai teman-teman dulu banyak yang bawa sumurai, ya, sampai jalan rolling, lalu bawa stick baseball dulu bagai. Ketika rolling mah kalau disengaja gitu kadang nggak ketemu berliannya tuh. Itu yang kita cari tuh kadang nggak ketemu. Tapi kalau nggak sengaja suka ketemu gitu. Nah ini mah disengaja tapi nggak ketemu. Sampai dari muter dari Kiara Condong ke Antapani, ke Arkansa, sampai muter ke Jono lagi. Ke Jono sebelum ke Pengkolan tuh di pinggir jalan tuh siapa aja targetnya, yang penting lagi nongkrong di pinggir jalan gitu ya. Nah ketika nongkrong di pinggir jalan ada yang nongkrong nih ketika jalan di daerah itu sendiri. Oh ternyata pas dia adik sendiri lagi nongkrong. Makanya langsung ngebut susu baru dah bisi kena adiknya tuh ya. Malah disitulah langsung yuk pergi ini kayak ini adik ini kayak ini tuh sifat sudah wow semua itu karya baru hingga sampai ramenya mah dibinong rame sama nggak tahu ormas apa gitu dulu tuh rame sampai ketika motornya jatuh saking belenggunya itu saking nafsu sampai stick baseballnya tuh niatnya mau ngancurin motor karena stick baseballnya tuh kan karena bukan besi kayak kayu tuh ketika waktu mukul bolang potong atau halo bang ini apa namanya tuh potong teh bahasa Indonesia potong ini belah gitu. Nah makanya di situ ketawa ada lucunya aja gitu kan. Nah singkat cerita datanglah kepolisian gitu ya. Polisian datang yang mengamankan sambil tembakan peringatan gitu. Pokoknya langsung pada mencar, langsung pada bubar semua. Nah itulah cerita salah satunya seperti itulah ketika jalan-jalan malam minggu waktu di Briges gitu kan. Jadi banyak negatifnya daripada positifnya. Saya rumah dulu alhamdulillah Briges sekarang kan banyak positifnya gitu yang digerakkan oleh Mang Kiki kan. Ada Briges berzikir ya. Hampir semua organisasi sekarang itu banyak hal positif daripada negatif yang dulunya. Malah kan yang dulunya nuansa geng motor hari ini kan lebih ke organisasi gitu, organisasi kepemudaan yang mungkin mengarahkan organisasi itu menjadi hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Terus menurut alhamdulillah ya walaupun masih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan organisasi tersebut tapi menyelesaikan nama organisasi tersebut ya. Nah jadi singkat ceritanya seperti itu ya. Ketika singkat ceritanya ketua di Pengkolan itu menikah ya, seorang abang, seorang kakak yang lebih tua kan menikah ya mungkin tak lama menikah ya langsung di Pengkolan itu banyak yang nyerang. Banyak yang nyerang karena imbas dampak dari kelakuan kita juga ya. Dari kelakuan kita juga. Jadi dulu kita yang merasa punya backingan, merasa pangmadatna, merasa pangberaninya gitu kan, ada backingan. Tapi ketika backingan kita sudah menikah, malahan kita yang sering diserang mungkin geng motor yang lain itu tahu gitu kan, ini backingan di Pengkolan ini gitu kan. Tapi dia mau sikap, jarang ada di Pengkolan gitu kan. Makanya berani mereka. Nah disitulah saking sayangnya mungkin ya seorang kakak kepada adik karena nggak mau adiknya celaka mungkin dimasukkan ke komunitas. Dulu ada sebuah komunitas MPH Community Indonesia dulu merah putih hitam di merah putih hitam community ini tuh memasukkan jadi teman-teman yang di motor masukin ke semua komunitas gitu kan, karena salah satu dari ketua MPH Community ya khususan kakak saya juga Ridwan Ginanjar atau sering dibilang Ambe, ketua umum pada saat ini masih adik dari Aram juga kakak dulu yang Pengkolan gitu. Makanya dititipin lah ke Ambe nih, titip adik-adik AA anggap ya adik sarwa sehingga seadik nah, seperti ke adik sendiri lah, titip adik AA seperti ke adik sendiri juga. Makanya disitulah masuk komunitas dan Heru alhamdulillah pada saat itu dipercaya untuk memegang
menjadi sebuah ketua, di seorang ketua Korwil, dulu masih komunitas Korwil, koordinator wilayah MPR Community Kiara Condong gitu. Nah disitulah padahal juga umur mah paling busuk lah ya, tapi alhamdulillah didewasakan oleh orang yang dewasa gitu. Didewasakan oleh orang yang dewasa. Jadi namanya ketua gitu, walaupun dia umurnya lebih jauh malahan dari itu, kalau perintah ketua udah nurut lah gitu. Jadi nah ketua teh kikiat. Ya jadi tapi kalau orang yang tidak bertanggung jawab mengenai kieu nanti bagi yang tidak bertanggung jawab gitu emang kan menyuruhnya juga hal yang baik, karena di MPH alhamdulillah disitulah banyak hal-hal positif ya. Ketika 2016 di MPH banyak hal-hal yang positif gitu kan. Seperti salah satunya tuh kan kayak GPS, gerakan pungut sampah gitu kan. Kalau kita dulu waktu di Brigis malam minggu tuh kadang malam minggunya tuh dipakai hal yang tidak bermanfaat, lalu paginya tuh kadang tidur bagel. Kan istimewa minggu pagi kita udah bersih gitu kan, bersih lingkungan gitu kan. Dan disitulah kita belajar untuk merubah pola-pola hidup kita yang dulu gitu kan. Walaupun ya masih ada sedikit-sedikit lah negatif-negatifnya dulu. Nah singkat cerita mah dulu juga masih di MPH tuh masih kelas 1 SMA ya. Nah jadi waktu SD aku nggak sekolah kan ya. SD tuh nggak sekolah, kelas 6 cuma UN aja kan. Nah SMP cuma 2 minggu sekolah, nggak sekolah kesannya mah. Waktu kelas 3 punya kepikiran kayak gini ya. Lihat teman gitu kan, lihat teman yang dulu pada sekolah gitu, dia pakai seragam. Nah disitulah di hati kecil mah pengen sekolah gitu. Terdorong pengen sekolah ketika lihat orang-orang lain yang seumuran itu masih sekolah gitu. Sedangkan di tongkrongan baru malahan udah nggak pada sekolah sebagian gitu. Makanya itu pengen sekolah gitu, nggak jadi sekolah. Makanya SMP ikut paket B dulu tuh, SMP ikut paket B. Lalu lah pengen ke sekolah formal gitu, pengen sekolah lah di SMA biasa. Jadi nggak kayak kayak nggak paket B lagi nggak gitu. Makanya masuklah ke salah satu sekolah swasta masih di Kiara Condong juga supaya kuliah mainnya di dunia soalnya terus masih di Kiara Condong juga. Dan juga dulu tuh sempat takut ketika, kenapa takut? Karena kan mungkin ya mohon maaf ketika sekolah hampir nggak ada lah yang namanya sekolah anak tatoan gitu ya. Makanya ini suatu sekolah anak tatoan mungkin udah dikeluarin sama pihak sekolah. Makanya itu mikirnya kok pinter-pinter ini gimana caranya gimana caranya supaya nanti bisa masuk sekolah dengan aman-aman aja gitu. Biasanya pas masa orientasi siswa berarti ya? Iya. Nah pas saat itu sebelum masuk juga udah punya niatan tuh pengen hapus ini gitu, gambar ini dengan berbagai cara sampai ke kampung halaman di nenek di Malanggo nyari getah limus. Getah limus, jadi getahnya itu katanya tuh bisa diketangani, nanti gatel digaruk sampai ledeh dapat Indonesia sampai lecet nanti hilang. Nah sampai pas kesana pada dulu nggak ada getah limusnya tuh belum tumbuh di bawahnya tuh. Nah jadi gimana bingung, lihat di HP katanya ada ada obat atono sama itu juga sakit di sini baraya. Jadi dikekapasin cairannya langsung digesek-gesek sampai kelecet banget. Dan ini juga sampai berminggu-minggu lah ini tuh tangan lecet semua, tapi emang nggak kelihatan tapi lecet, ketutup sama lecet ini tuh. Kayak ini Heru Riot dulu. Heru Riot. Karena Riotnya tuh dulu sempat ditindik di hidung dulu. Sempat ya kayak Riot ya, makanya Mangeng dulu. Dulu waktu Mangeng di Pang juga kan dia salah satu sosok figur gitu. Gagah ya gitu. Dan suka diikut-ikutin lah sedikit-sedikit kayak dari stylenya. Nah disitulah baraya dihapus sampai dulu tuh pakai PK yang kayak obat sunatan baraya. Nah dipakai aja sedikit langsung diores, dan gak lama ini teh kayak dekok ke dalam jadi ke dalam lah gitu, dan tangan tuh langsung bengkak semua tuh karena mungkin efek dari situ. Nah ada teman yang kan udah lu cuma pakai perban yang buat patah tulang yang ke tangan semua. Belilah ke apotek, beli perban sininya tangannya, langsung di sininya pakai yang buat ininya penahan. Nah jadi gini ke sekolah pakai gips ya. Makanya disitulah tanya sama guru kenapa,
jatuh Pak patah tulang, jatuh Pak patah tulang. Nah setelah itulah teman-teman yang kelas 12, kelas 11 juga kakak kelas bisa dibilang tahu yang gimana gitu, karena aku gaulnya dengan yang tua. Kelas 12, kelas 11 ya sahanapeun, kalau dalam tongkrongan mah kita hanapeun orang gitu, tapi kalau dalam sekolah mah ya tingkat gitu. Kakak kelas kalau dalam tongkrongan hanapeun junior lah, senior gitu. Ya, kalau dalam tongkrongan mana singkat cerita lah seperti itu, kayak pola lanjut Baraya. Oke, nah jadi singkat ceritanya mas seperti itulah. Ketika di SMA berapa Pak ini nggak patah tulang, seminggu 2 minggu ini anak katanya patah tulang tapi membal macet, main bola tapi kayak yang nggak kelihatan sakit gitu. Makanya di situ guru-guru udah pada curiga, makanya bilang Nek, udahlah jujur aja ke pihak sekolah bahwasanya ini ada tatuan gitu, mau dikeluarin juga nggak apa-apa lah, yang penting udah jujur. Tadi setelah biar enak ya juga, biar nggak sembunyi-sembunyi gitu. Nah, makanya di situ nenek bilang ke sekolah, dan alhasil dari wakil kepala sekolah bilang gini, nggak apa-apa Bu, sok asal pakai tangan aja. Wah di situ alhamdulillah senang banget dan punya tekad nggak akan ngecewain orang tua, nggak akan ngecewain, maka pengen sekolah benar-benar sungguh-sungguh gitu. Malah dari kelas 1 sampai kelas 2 tuh katanya nggak pernah ada alfa gitu, nggak pernah ada alfa, jadi pasti nggak ada alfa, pasti nggak dengan ya mungkin ada sebuah sekolah yang lain gitu, pasti nggak ada alfa. Kalau kelas 2 itu hampir nggak pernah ada ya di rapot, nanti teman-teman lihat. Ya, nah singkat cerita seperti itu Baraya, sampai di kelas udah ketahuan ini udah nyelesai sekolah tuh kan, malah di situ kan masih ketua di MPH juga. Ada salah satu tongkrongan juga yang dimana di tahun 2010 warung ini bukan namanya Warseng, warung Basreng, itu dari tahun 2010 Baraya, karena banyak orang-orang yang sekolah di sekolahnya itu ada yang mabal kesana tuh, ada yang cuma nongkrong doang. Nah disitulah di angkatannya tuh pada saat ini waktu saat sekolah, gimana caranya di tongkrongan ini bukan hanya nongkrong lalu pulang gitu kan, biar tidak menjelekkan nama Warseng, kasihan si ibunya ya kan gitu kan. Makanya di situ itu buat salah satu komunitasnya komunitas Warseng, dan itu di situ salah satu pembina dan mengangkat koordinatornya dari angkatan-angkatan yang SMP, ada yang SMA juga ya. Jadi kan di sekolah yang ada yang SMP sama SMA. Nah disitulah buat koordinator dan lalu jadi pembina di sana tuh. Jadi seorang pembina di Warseng, makanya salah satu dulu mah cuma nongkrong aja di sinilah, yang membuat komunitas dan membuat hal-hal yang baik gitu kan, membuat ada program-program, salah satunya programnya juga ada suka ngikut dari MPH, kan dari MPH salah satunya ketika ada kegiatan gerakan pungut sampah Warseng harus ikut serta, seperti itulah kayak dulu. Nah di sekolah pun ya ketika nanti itu sudah hijrah ya. Nah dulu singkat cerita dulu tuh sebelum hijrah itu ketika naik ke kelas 2 ya, kalau kelas 10 masih macet, malahan dibekelin sama kakak tuh bawa pistol ke sekolah tuh, bawa senuman ke sekolah ya, karena yang mungkin salah satu ketua bisa yang di jalan gitu, makanya bela diri. Nah dulu juga seperti itulah, sampai ikut bela diri tarung derajat dulu kan, sampai itulah saking resep, saking senang berantem tuh dulu, senang menjadi hobi berantem dong ya. Makanya pengen ngilangin ketika masuk MPH, pengen lah ngilangin hobi-hobi berantem waktu di jalanan ke kering gitu sama. Jadi disitulah ikutlah tarung derajat itu, di tarung derajat fasilitasi ya, fasilitasi. Jadi senang lah gitu ketika di tarung derajat kan gitu kan, banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin di situ tuh ada bela diri juga gitu kan. Oke, kembali lagi di Ngopi Rahim bersama Baraya Heru Gunawan Aljondoli. Masya Allah, track record yang luar biasa dari mulai
pergaulan di dunia punk, pergaulan di dunia geng motor, bahkan sampai masuk satu organisasi masyarakat, salah satunya itu adalah MPH, dan membentuk sebuah bukan ormas ya, komunitas, komunitas Warseng ya, Warseng Warung Basreng. Dan akhirnya beliau memutuskan untuk fokus dan intens di dunia dakwah, dalam rangka menebar bahkan menyebarkan syiar-syiar Islam gitu, dengan basic yang sudah menjadi karakteristik para Heru nih dalam konteks kepemimpinan, kepengurusan gitu. Alhamdulillah beliau ini luar biasa nih, dari mulai awal sampai ke akhir luar biasa nih. Bahkan ini usia masih muda dengan track record dan pengalaman yang insya Allah jadi inspirasi dan pencerahan buat kita semua ya. Nah ini segmen berikutnya Baraya nih. Baiklah. Faktor awal Baraya sedikit saja singkat. Faktor awal Baraya terdorong untuk memutuskan bertobat, bahkan untuk menjalankan nilai-nilai keislaman yang sepatutnya dilaksanakan oleh seorang muslim pada hakikatnya. Ini awalnya gimana Baraya? Yang pertama-tama awal ketika Heru pengen berubah gitu ya, punya ada rasa ingin berubah Baraya. Dulu waktu di MPH itu kan sering kali ada undangan-undangan kajian Baraya. Salah satunya ada kajian, walaupun di sana masih sedikit jahiliyah, bahkan ada undangan kajian tersebut di FCMB ya, di Forum Kelompok Bandung. Datanglah ke kajian, lalu juga bawa teman-teman di MPH juga, karena kalau bahasanya mah jadi harus full team datang ke sana tuh. Makanya full team semua anak-anak MPH yang condong datang ke sana. Ketika di sana alhamdulillah, ketika duduk di majelis ilmu yang sudah lama sekali, mungkin waktu kecil terakhir duduk di majelis ilmu, disinilah merasakan kembali duduknya di majelis ilmu. Ketika di dalamnya mengingatkan sosok-sosok pencerahan yang dimana disitulah Allah memberikan petunjuknya langsung, mereka menurunkan hidayahnya kepada Heru, dan disitulah pertama-tama tuh ingatnya sama ibu. Nah disitulah pengen ngedoain ibu, cuman bingung nggak tahu caranya seperti gimana, makanya disitulah pengen sholat tahajud, walaupun sebelumnya belum pernah sholat tahajud. Sampai merinding semua sini, sampai baca Yasin pun saking nggak tahu, nggak bisa baca Al-Quran sampai baca Latin. Ketika wudhu, ketika tata cara sholatnya pun masih berantakan gitu kan. Ketika niatnya pun nggak tahu, karena keinget guru waktu kecil, kalau kalian nggak bisa bahasa Arab, sok pakai bahasa Sunda, kalau nggak bahasa Indonesia, makanya niat pakai bahasa Indonesia. Sampai merinding lah, disitulah Baraya sempat dalam sehari itu berusaha buat berubah gitu kan. Sholat walaupun nggak 5 waktu Baraya, tapi dalam satu hari itu kadang 2 waktu, walaupun 1 waktu sholat gitu kan. Nah disitulah kajian yang kedua lah, ada undangan kajian kembali. Ketika kajian kembali itu yang kedua ini nih ya, tentang menjaga sholat di luar sholatnya gitu Baraya. Sholat di luar sholat, makanya itu di sini bingung. Itu sholat katanya tuh, ketika kita sholat, tapi ketika kita udah beres sholat di hadapan Allah, lalu keluar dari masjid untuk melakukan hal yang lain, tapi kita tidak bisa menjaga sholat tersebut yang sudah kita lakukan. Makanya jadi kalau bahasanya jadi STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah disitulah Heru berusaha pengen berubah, pengen benar-benar menjaga sholat ini tersebut. Makalah di situ singkat ceritanya Heru berusaha ya pengen bukan ninggalin, tapi ninggalin kebiasaan buruknya, bukan ninggalin teman-temannya, tapi ninggalin kebiasaan buruk yang aku lakuin. Maka di situ singkat cerita ada teman yang mengajak ngaji di tempat ini gitu Baraya. Nah singkat cerita pas datang di sini pas-pasan bulan Muharram, jadi ada pawai obor dulu di sini. Nah makanya yang dulu biasa gaul sama orang yang lebih dewasa sama Heru, tapi sekarang sebetulnya awalnya canggung juga gaul sama yang sebawah dari Heru umur gitu kan, sama sepantaran dari segi sekolah. Malahan dulu mah Heru kan main sama orang yang lebih dewasa gitu kan. Nah disitulah ada malu, ada canggung, tapi karena memang benar-benar pengen berubah, jadi rasa malu canggung tersebut dibuat hilang, walaupun dan lain semacamnya gitu. Nah disitulah berusaha untuk ngaji di sini, ikut ngaji, dan ketika Allah memberikan petunjuknya ya Baraya, ketika itu kan tadi salah satunya kayak kalau kata ayat Al-Baqarah
kan Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum tersebut ingin merubahnya sendiri. Surat Ar-Ra'd ya. Nah, jadi ketika itu ingat ayat itu Baraya, ketika memang betul ketika kamu mencari sebuah hidayah, mencari sebuah pengen benar-benar berubah, Allah turunkan taruh kia menayang berubah. Di situlah alhamdulillah Heru sampai ke tempat ini Baraya. Allah menunjukkan jalan sampai ke tempat ini yang sampai saat ini Heru bisa istiqomah pada sampai saat ini Baraya. Malahan dulu waktu baru ngaji 2 minggu di sini udah ada pemilihan ketua remaja masjid dulu tuh Baraya. Nah, alhamdulillah Heru belum bisa ngaji, belum bisa apa-apa, dan 3 kandidat ini salah satunya Heru kepilih menjadi ketua remaja masjid. Masya Allah. Yang dimana dulu tuh Heru tuh sampai punya sikap, punya prinsip dari dulu dari jahiliyah tuh gimana caranya kalau orang lain bisa harus lebih bisa dari dia gitu. Makanya di situ tuh sampai saat ini waktu ngaji awal-awal ngaji orang lain bisa ngaji, mana ketua remaja masjid atau bisa ngaji gitu. Nah, disitulah gimana caranya dia bisa ini. Aku harus lebih bisa daripada dia gitu. Ya lu harus bisa lebih daripada dia. Makanya kan di sini ada tingkat kuliah ya Baraya yang SMA tuh. Nah disitulah ada ulangan kan, ketika akhir semester ada ulangan, dan padahal harus santri baru di sini udah mendapatkan predikat ranking gitu. Alhamdulillah. Nah disitulah itu kan suatu apa namanya tuh prestasi malah dari sekolah dari SD SMP SMA yang begitu kelam tuh belum pernah merasakan ranking, tapi ketika masuk ke dalam ranah pendidikan agama Islam disitulah memang benar-benar fokus gitu. Nah memang betul sih sebetulnya mah karena waktu SMA kan SMP SD itu nggak fokus dalam belajar formal seperti itu, makanya kan kata apa najada wajada barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Nah disitulah memegang prinsip tersebut. Makanya Heru terus berjalan karena ada salah satu statement dari Sayyidina Umar bin Khattab bahwasanya barang siapa ada kalanya seseorang ketika masa lalunya kelam maka ia akan menjadi paling baik di masa depan. Makanya disitulah kalau Sayyidina Umar bin Khattab saja bisa menjadi seorang yang lebih baik, bahkan menjadi salah satu khalifah gitu kan, Mas Heru enggak. Begitupun ketika salah satu ulama Abu Nawas salah satunya ketika ia pernah melakukan hal-hal jahiliyah di masa lalunya, tapi kedepannya menjadi masa yang akan datang dia menjadi seorang ulama yang bahkan dijanjikan sama Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang dimana syairnya yang pada sampai saat ini itu masih dipakai masih ada pada saat ini. Berarti ini adalah tanda tobat beliau diterima oleh Allah. Sampai saat ini di apa namanya tuh pesantren Firdaus. Aku bukan ahli surga, tapi aku nggak sanggup masuk dalam surgamu ya Rob. Makanya disitulah dia diampuni taubatnya oleh Allah. Makanya disitulah ada rasa dalam hati bahwa Allah pun akan menerima taubat yang telah berbuat di masa lalu. Makanya luar biasa. Jadi ingat ke surat Al-Baqarah 223. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Luar biasa. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertobat dan bersuci. Oke, kalau tadi kan disebutkan menjaga sholat di luar sholat ini luar biasa. Jadi bukan terhenti dari gerakan sholatnya saja, tapi harus ada dampak dan pengaruh yang membuat dirinya itu tetap menjaga sholatnya walaupun sholatnya sudah dilaksanakan. Nah, sekarang ke track recordnya Baraya. Track record Baraya kan memutuskan untuk di dunia dakwah ya, intens dunia dakwah. Bahkan beberapa acara Baraya sudah mengisi acara kajian sampai memimpin doa bersama juga gitu. Nah, kalau dari segi pendidikan agama Baraya, boleh diceritakan nggak Baraya? Udah belajar kemana aja nih sampai saat ini? Gitu. Alhamdulillah, selain belajar di sini, Baraya selain belajar di sini di Al-Hanifah ini, dan juga belajar di luar gitu kan. Sempat ngalong, sampai saat ini juga ngalong ngaji bareng sama guru
Mukarram Al Ustadz Simi Henry setiap malam kuliah malam ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga kadang ikut pasaran kita gitu di salah satu pesantren gitu kan, suka ada pasaran kita. Nah lalu pernah juga waktu lulus SMA juga pesantren juga di Pondok Pesantren Nurul Huda di Cimbuluit. Nah selang lama tahun 2019 2020 selesai, lalu melanjutkan jenjang pendidikan di kuliah di Ma'had Al-Imarah. Di Ma'had Al-Imarah dulu sempat ambil bahasa Arab karena dengan waktu mau ke semester 2 disinilah lagi maraknya COVID-19 ya, pandemi corona, lagi maraknya pandemi, makanya disitulah resign karena yang faktor yang pertama gaptek, yang kedua kadang bingung kalau bahasa Arab online tuh gitu kan, di kelas aja kadang suka botak gitu. Nah disitulah sempat resign dan kerja di percetakan Al-Quran dulu ya. Singkat cerita tahun 2021 guru menyarankan untuk masuk ke Universitas Islam yang dimana Heru emang harus ada dalam potensi tersebut gitu. Salah satunya Heru tuh sempat dulu kan ada 3 pilihan Baraya. Yang pertama itu pilihan di PAI karena Heru tuh kayak seneng gitu kalau ngajar ngaji gitu kan, agak ada ingat kata guru gini nih, kalau kita misalkan senang dalam suatu tersebut, bahagia di dalamnya, maka lakukanlah di situ gitu, jangan berubah-ubah. Makanya disitulah Heru pengen jadi ya di PAI. Yang kedua di bahasa Arab, karena di bahasa Arab juga senang belajar bahasa Arab. Gimana kita mau bisa mempelajari Al-Quran lebih dalam kalau bahasa Al-Qurannya saja tidak bisa. Lalu yang ketiga di KPI, komunikasi penyiaran Islam, jadi seorang dai. Nah disitulah Heru juga kan emang senang gitu jadi menjadi seorang penyampai gitu kan. Malahan kan salah satunya membalik salah satu sifat Rasul kan tablik, menyampaikan gitu kan. Kalau kita tidak bisa empat-empatnya, jadi amanah tablik patona minimal satu yang lebih fokus gitu kan. Tapi yang mudah-mudahan empat-empatnya menjadi seorang yang jujur, menjadi seorang sedikit amanah, menjadi seorang amanah, menjadi seorang patona yang terakhir menjadi seseorang yang bisa tablik juga kan. Kata Nabi, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Iya, Masya Allah. Nah disitulah alhamdulillah ketika jalur tes di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jalur mandiri, alhamdulillah keterima di yang ketiga ini, di ranah yang ketiga ini di KPI, komunikasi penyiaran Islam. Alhamdulillah sebelumnya juga sempat kayak ikutan lomba-lomba pidato di kampus, alhamdulillah juara 2, Masya Allah, dai, dan juara dai di kota Bandung juga, juara harapan 1 ya. Luar biasa. Oke, ini inspiratif banget nih Baraya, dari jalur pendidikan sudah dijalankannya sampai saat ini ya, intens ya, alhamdulillah. Yang pasti betul sih yang tadi disebutkan oleh Baraya, kalau sudah senang, kalau udah cenderung suka, jangan tinggalin gitu, lanjutkan terus. Bahkan hobi ini akan terasa nikmat kalau udah ada dorongan minat dari hati dan kalbu ini, daya tarik yang luar biasa. Bahkan ini nyambungnya ke jalan fisabilillah ya, insya Allah. Oke. Di segmen berikutnya, insya Allah kita break dulu sebentar. Yang tidak akan kalah menarik nih bersama Baraya Heru Gunawan Al-Jondoli Al-Kirconi, insya Allah. Kita break dulu sebentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, siap. Lanjut lagi di segmen berikutnya nih bersama Baraya Heru Gunawan Al-Kirconi atau Al-Jondoli, insya Allah. Nah, dari track yang sudah dilakukan ini, sebenarnya mah pada dasarnya kalau orang sudah tahu identitas, sudah tahu peranan seseorang, dia tidak akan bingung bagaimana dalam menjalankan kehidupannya. Mungkin ketersesatan kita, kezaliman yang kita lakukan ini belum mengerti hakikat kehidupan ini seperti apa. Di usia 22 menuju ke 23 tahun, Ustaz Heru ya, saya sebutkan Ustaz Heru karena dari track record ini luar biasa, sudah mengajar beberapa santri di Madrasah Al-Nifah, sampai beberapa acara pun diisi oleh beliau. Terakhir nih Baraya nih, untuk Baraya-Baraya Ngopi Terakhir yang sedang menyaksikan,
menurut Baraya nih, tips apa atau cara yang harus dilakukan ya menurut sudut pandang Baraya agar tetap istiqomah Baraya nih, istiqomah dalam menjalankan apa yang dimaksud nilai-nilai seorang hamba Allah, bahwasanya kita ini seorang muslim yang harus jadi PR kita kan jangan sampai kita mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan muslim. Nah, untuk tips istiqomah Baraya nih di mata Baraya ini seperti apa agar Baraya yang Ibrahim di sini tahu track yang harus dilakukan ini seperti apa, terus yang harus dijalankan seperti apa setelah dia tersadarkan, terserahkan seperti apa Baraya. Nah, baik, yang pertama mungkin kan kata Nabi, kullu ada khata'un wa khairul khata'in at-tawwabin. Sebaik-baiknya pendosa ialah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita sudah bertobat, sudah mengikuti jalan-jalan Allah, jangan meninggalkan 4 hal dari 4 hal. Yang pertama itu hal-hal yang fardu. Salah satunya mungkin sholat fardu jangan boleh ditinggalkan. Terkadang ketika kebanyakan orang yang hijrah tapi belang betong sholat fardunya, ya maka akan sering sekali untuk imannya naik turun. Makanya agar iman kita tidak naik dan tidak turun, itu malahan kan kalau kata gue gini, ketika imannya terkadang naiknya tuh seperti roller coaster ini di depan, naiknya pelan-pelan, ya iman teh pas mau turun ngegedret lagi. Iya, makanya yang pertama satu, jangan pernah meninggalkan ibadah yang fardu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah harus meninggalkan hal-hal harus meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ketika kita berusaha untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, niscaya maka iman kita akan terus naik. Nah, makanya itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dari 3 hal ini salah satunya jangan pernah meninggalkan hal-hal yang sunnah sekalipun gitu, walaupun pada sholat duha, ya tahajud, walaupun yang hal yang terkecil gitu, seperti makan dan sesudah makan, tidur dan mau tidur dan bangun tidur, itu kan hal-hal yang terkecil yang sering kali kita lewatkan gitu kan ya. Nah, itulah salah satunya. Yang pertama, jangan pernah meninggalkan yang fardu. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Lalu yang ketiga ini, jangan meninggalkan hal-hal yang sunnah walaupun yang terkecil sekalipun gitu. Nah, maka insya Allah yang keempat nih, yang terakhir, perbanyaklah sahabat-sahabat mukmin kalian. Karena salah satunya kata Al-Imam Al-Basri pernah berkata, perbanyaklah sahabat-sahabat mukmin kalian karena kelak dia akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Dan salah satunya pun dia memberikan motivasi, memberikan giroh ketika kita masih di dunia gitu kan. Malahan itu yang terakhir, jangan pernah meninggalkan sahabat-sahabat mukmin, dan perbanyaklah sahabat-sahabat mukmin karena ia akan membersamai kita dari mulai hal kita belajar hingga nanti gitu kan, membersamai kita sampai hari kiamat itu, ya sama-sama memberikan syafaat gitu. Jadi jangan pernah meninggalkan teman-teman yang mukmin. Banyaklah teman-teman yang soleh people ya. Luar biasa. Jadi jangan sampai meninggalkan perkara yang wajib, terus jangan sampai kita mengikuti larangannya Allah, ikutilah apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Terakhir, menghiasi segala aktivitas kita ini sunnah, hal yang sunnah. Yang terakhir, yang keempat, yang tadi ya disebutkan, banyaklah sahabat yang soleh wal soleha, insya Allah akan senantiasa mengingatkan kita di kala mengingatkan kita di kala lupa, akan segala sesuatu yang diperbincangkan ini akan senantiasa terkait dan berhubung dalam nilai-nilai yang diperintahkan Allah dan Rasulnya yang berayah itu. Oke, luar biasa nih Mbak Heru. Kuas nih, ada kuas nggak yang akan disampaikan oleh Mbak Raya nih? Quotes buat teman-teman. Oke, terkadang teman-teman sulit ingin berubah menjadi hal-hal yang baik. Jadi sebetulnya bukan kesulitan yang membuat kalian takut gitu, tapi ketakutanlah yang membuat kalian sulit. Maka yang pertama, jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah, dan jangan pernah menyerah untuk mencoba.
Masya Allah, luar biasa. Terkadang ketika kita melakukan hal-hal yang menuju jalan Allah, selalu ada ujian di baliknya dan selalu ada pujian di baliknya. Jadi ujian di balik ujian ada musibah, dan di balik ujian ada hikmah. Maka dari itu al-istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Masya Allah, luar biasa. Oke, itu jadi ingat ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nih, Bray. Pada sebelumnya. Oke, luar biasa. Jadi istiqomah ini lebih baik ya, Bray, daripada 1000 karomah. Insya Allah. Jadi dengan adanya keistiqomahan, insya Allah ada kemuliaan di dalamnya. Amin. Oke, insya Allah. Oke, terima kasih Bray Bu. Oke, yang sudah memberikan wejangan, memberikan kisah dan cerita serta histori yang memberikan inspirasi buat kita semua. Ngopi Rahim, berbagai rasa dan cerita tentang hidup dan realita. Insya Allah di Ngopi Rahim berikutnya akan dihadirkan dengan seorang sosok yang untuk menarik perhatian kita dalam rangka menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, sehingga menjadi perbekalan kita agar senantiasa mengharapkan keselamatan di dunia akhirat. Oke, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.